Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam and sampurasun. Masih dalam rangka pertanyaan tentang isbat nikah. Ini agak rinci karena langkah-langkah. Kalau langkah-langkah teknis begitu ya, bukan sekadar kebijakan. Nah, kebijakannya kemarin sudah dibicarakan, yaitu diantaranya pengusulan. Ya, dasar pengusulannya itu belum Undang-Undang Nomor 52 2009, dan ini kan 2006 masih surut kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92. Paham, kepala Bapeda harus paham itu. Dan kita waktu lapor dengan ke Pak Bupati berikan petunjuk-petunjuk seperti itu. Akhirnya ya kita melaksanakan persiapan-persiapan teknis mulai dari kebijakan yang sudah ditentukan kemarin itu, bahwa Harpi Melati adalah bertanggung jawab terhadap perhiasan dan segala alat-alatnya. Kemudian CSR itu menjadi tanggung jawab Pak Sekda, walaupun tentu suratnya adalah dari Bupati dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rapat-rapat teknis. Nah, rapat-rapat teknis ini tidak dipisahkan karena nggak ada anggaran. Misalnya rapat dengan para camat itu masuk aja di rapat Pemda. Pada saat satu minta waktu gitu ya, Pak Bupati atau Pak Sekda atau saya sendiri, Aki sendiri yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus dilaksanakan di tingkat kecamatan, yaitu seleksi pendaftaran dan seleksi untuk calon peserta isbat. Gitu pasangannya ya. Pakai rambu-rambu, wah tidak, ini mah yang pertama mah tahapnya diabur saja dulu dengan target satu kecamatan 2 karena tidak ada anggaran untuk lebih banyak lagi. Begitu. 2 itu kali 35 kecamatan, yaitu 70. Rapatnya ditentukan di Pemda saja. Rapat dengan para UPTKB itu juga di rapat dinas saja, di rapat dinas KBPM waktu itu kan namanya KBPM, yaitu Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat. Sampai teknis dibahas bagaimana pengiriman, sampai jam dan lain sebagainya diatur lah. Kemudian yang ketiga, rapat teknis dengan Dephan. Ini khusus. Sekali lagi ya, waktu itu kantor Kemendaknya adalah Pak Jaswadi. Pak Jaswadi itu sekali lagi calon bupati pada saat Pangkon, Pak Oma, dan Pak Jaswadi belum dipilih oleh masyarakat. Waktu itu masih dipilih oleh DPRD. Tahun 84 sebelum 84 terakhir begitu. Nah, itu rapat-rapat yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah mencari sponsor. Mencari sponsor itu tidak mudah itu. Walaupun Pak Sekda sebagai penanggung jawab, tapi secara teknis pengantaran surat, penjelasan, dan lain sebagainya itu oleh aparat-aparat kita. Termasuk katanya boleh minta sponsor ke yang lain. Ada yang nawarin, siapa, Jarum Coklat misalnya gitu. Aki mah enggak yang gitu-gitu mah nanti malah jadi disorot ya dan lain sebagainya begitu. Nah, setelah itu ada hal yang kelihatannya kecil gitu, tapi Aki ingin bahwa si pengantin ini harus diarak atau seperti biasalah diiring-iringan memakai delman, memakai andong ya begitu, andong. Ini tidak mudah. Walaupun jumlahnya tidak mencapai 70 karena itu banyak yang tidak mau begitu ya dimotivasi, tapi ada juga yang semangat. Jadi kecamatan tidak merata jadi 2, ada yang 1, ada yang 3. Itu yang pertama. Jadi karena mau ada andong ini, jadi mencari andong untuk sekitar 70 itu kan tidak ada di Ciamis, di kota Ciamis. Akhirnya dari Tasik dikerahkan juga, ya cukup mahal lah, ya mahalnya lah, mahal andong lah begitu, memberi kegembiraan juga kepada para kusir yang
berusaha di bidang perdelmanan begitu. Itu dikumpulin ya, dicari dulu banyak. Nah, kemudian ada hal yang juga perlu diwaspadai waktu itu adalah bagaimana supaya ini acara di kabupaten itu tidak usah harus itu lagi ya, diperiksa lagi satu persatu. Siapa yang membawa dan mengawinkannya itu adalah para KUA. Jadi KUA-nya itu berangkat. Nah, di rapat teknis dengan Depag itu rinci. Siapa yang harus mengawinkan? Yang harus mengawinkan kalau memang ada wali di situ, wali saja. Tapi kalau memang orang tua sudah tidak ada wali dan sebagainya, itu adalah wali hakim lah begitu sepertinya, yaitu ya oleh Depag di situ. Saksi boleh dari keluarga, tapi saksi sudah disiapkan mulai dari Pak Bupati, para muspida dulu ya, Porkomida lah sekarang mah Porkomida. Aku tidak bisa bicara itu. Nah, itu yang dilakukan. Nah, kemudian si surat-surat itu sudah beres, tidak usah ada lagi di kabupaten penerimaan. Nah, nanti di kabupaten tinggal ijabnya saja. Ijab kabulnya itu yaitu nanti oleh wali hakim atau oleh wali langsung, oleh wali yang ada. Nah, jadi itu yang dilaksanakan persiapan sehingga pada hari hanya lupa harinya hari apa. Dan kemudian juga persiapan yang lain adalah untuk kesenian. Kesenian nih. Kesenian itu macam-macam. Yang pertama adalah kesenian dari pesantren, yaitu kasidahan untuk mengantar di depan. Di depan iring-iringan si delman ini yang paling depan itu oleh kasidahan dulu. Drum band lah gitu ya, marching band gitu. Kemudian rute segala macam dipersiapkan secara matang. Di belakang kurang lebih delmannya itu tidak bisa, delman itu jadi 60 nggak ada. Jadi delman itu tadinya kan Akib menginginkan satu pasangan pengantin satu delman. Ya di situ dengan bolehlah dengan keluarga ikut, kan kelihatannya 60 kok banyak. Delmannya juga cuma ada 50-an, kurang 50 juga, sehingga ada yang satu delman itu dua pengantin atau satu kecamatan. Ya memang itu keadaan. Ini Akib berjalankan tes itu karena si penanya ini ingin secara teknis, karena kalau isbat nikah seperti biasanya mah katanya biasa deh kita juga. Jadi di depan adalah kasidahan, di belakang adalah calon, itu yang dipersiapkan. Jadi ini belum sampai hari H, ini belum sampai hari H. Kemudian juga dipapang oleh lengser. Jadi kan keliling tuh. Rencananya itu jadi si pengantin ini ditidurkan di Hotel Santosa dan Budi Pamili dekat kantor ya, di situ. Kemudian dirias di gedung wanita, agak jauh juga sih. Ada 300 meter kalau berapa. Itu sudah tanggung jawabnya Harpi Melati. Jadi subuh. Kemudian diiring ke sana. Nah, nanti pulangnya mau di itu. Jadi itu persiapan-persiapan. Jadi harus mempersiapkan kesenian, angkot, delman dan lain sebagainya. Kemudian di sana ada upacara penjemputan lengser. Karena nanti kan ada upacara serah terima. Itu yang dipersiapkan. Tentu saja balandongan di depan pendopo juga. Kemudian di atas pendopo itu yang kawinnya itu. Biasalah kan Ciamis tuh pendoponya bagus ya. Bagusnya itu dalam arti bukan bagus bangunannya, tapi bagus lokasinya. Kan jarang ya. Ada yang pendopo sebelah kiri, kemudian jalan searah, pulang ke sana, Masjid Agung sebelahnya, alun-alun yang begitu luas, itu jarang sekali. Misalnya di kabupaten-kabupaten lain. Yang paling bagus yang seperti di Donggala, Sulawesi Tengah. Bangunannya hebat-hebat, tapi kan di pinggir pasir gitu, di bukit begitu. Ya seperti Bandung Barat begitu kan, di bukit begitu. Tapi kalau Ciamis itu hantar dan lain sebagainya. Nah itu saja, jadi sampai ini sekarang persiapan sudah. Pada hari hanya langsunglah menginap. Nginepnya cenah. Gimana itu? Yang nginepnya mereka satu kamar diberi suami istri aja. Ya
kan belum dikawinkan, belum selesai isbat. Mereka juga sudah pada punya anak 2, punya anak 3, ya, dan setiap harinya juga biasa suami istri, cuman dia diisbatkan. Jadi diberi kamarnya ya kamar pengantin, bukan pengantin lah, kamar biasa saja. Itu ya. Jadi yang ini trik keduanya masih dalam persiapan begitu matang betul, dan kalau di situ gagal. Nah karena itu Aki dibagi 3 ini. Besok insya Allah kita lanjutkan bagaimana hari H. Hari H gambarannya bagaimana. Ini sekarang persiapannya sampai di situ. Sampai sudah datang para calon isbat nikah di hotel. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.